Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kenapa Roy Suryo dipanggil lagi ya di Polda Metro Jaya? Ada apa begitu kan? Orang bertanya-tanya sekarang ya, apakah dari kepenyelidikan lalu kemudian ke penyidikan begitu lalu kemudian jadi sudah jadi tersangka lalu kemudian ditahan begitu. Saya kira kenapa kok begitu cepatnya Roy Suryo ini begitu kan? Ya padahal baru kemarin jadi tersangka, diperiksa begitu kan, dan sekarang dipanggil lagi. Kok begitu ngarcepnya begitu? Kenapa kalau kalau soal Jokowi diperiksa, soal yang lain begitu, nampaknya agak lama begitu, berbelit-belit. Nah, salah satu yang kemudian saya lihat hari ini, ya ini kan mendadak begitu kan. Saya apakah ini mendadak atau tidak, tapi seperti Refle Harun, seperti yang lain begitu kan, ya pengacara-pengacara Roy Suryo itu datang semua dan berkumpul. Dan kita tahu bahwa yang namanya dipanggil begitu kan, mau tidak mau ini harus bersuara gitu. Suryo the best. Ini nampaknya gimana begitu kan ketika Roy Suryo datang dan sebagainya. Coba kita Emang ada itu, Kak? Oh, ada. Bang Petrus, kasih korban. Bentar ya, sebentar. Teman-teman jangan nutupin yang belakang. Ya. Yang depan akan nutup. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini ada apa di balik ini semua begitu kan? Kan orang bertanya-tanya pastinya begitu. Karena sejak yang kemarin begitu kan, sejak sudah diperiksa begitu, itu kan sebenarnya Jokowi biar banding begitu kan. Seharusnya Jokowi dipanggil juga begitu diperiksa. Kalau ingin melakukan mediasi ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi persoalan-persoalan inilah yang kemudian nampaknya begitu ngarcep kepada Roy Suryo dan ke Roy Suryo CS begitu kan ya. Mungkin setelah gagal mediasi kemarin dengan percepatan transformasi Polri begitu, lalu kemudian besoknya sekarang ini diperiksa lagi begitu di Kapolda. Ada apa begitu kan? Dan itu yang mesti dipertanyakan. Kenapa kalau memanggil Jokowi untuk memeriksa Jokowi saja ya lama banget begitu. Makanya saya melihat dan memandang bahwa ini harus ada sesuatu hal yang kemudian berada di tengah-tengah. Artinya ada mediasi lah begitu kan. Coba kita bayangkan ya, seperti inilah begitu kan suasana di mana ketika Roy Suryo datang dan semuanya begitu kan ya, untuk melihat bahwa menghargai Lama-lama jadi lawyer ini. Testimoni di audito. Ini saya mendapatkan dari lawyer-lawyer nih. Testimonium di audito. Kesaksian pendengaran. Jadi dia hanya mendengar saja, berani nerangkan. Tidak mengalami, berani nerangkan. Dan itu bukan kualifikasi saksi. Betul. Dan apa dia di situ? Kalau testimoni di audito. Testimonium di audito. Palsu. Kesaksian berdasarkan pendengaran. Hanya mendengar saja. Tapi tidak melihat. Soprano very close. Derin bro. Iya. Kesana. Medianya di sana. Agak situ aja ya. Iya. Nah, begitu hebatnya Roy Suryo ya. Kemudian datang dengan gentle ya. Di mana? Oh, situ ya. Itu datang semua begitu kan. Bahkan media sudah pakai sakit segala ini lagi. menandakan bahwa Roy Suryo siap mau dipenjara kayak mau diapa sudah siap. Yang penting membela kebenaran. Ini kenapa Jokowi ketika mau ditanya, diperiksa begitu, seharusnya kan datang begitu. Ya datang di situ. Sini gue yang pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit, bukan malah datang ke sana, kabur ke sana begitu. Coba kita lihat reaksi dari Roy Suryo ini. Hubungan dengan ditingkatkannya penyidikan ini dengan status ada tersangka begitu. Yang pertama, kami mohon maaf karena saat Pak Roy, Pak Rismon pulang dari pemeriksaan dan tidak tahan, kami belum sempat mengupdate konferensi pers saat itu. Yang jelas yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung klien kami, Pak Rismon, Pak Roy dan yang lainnya. Juga kawan-kawan media karena telah mendukung amplifikasi
perjuangan pendampingan Pak Roy untuk membongkar ijazah Pak Rismon palsu juga. Saudara Joko Widodo dan Pak Rismon juga yang lainnya. Nah, hari ini kami ada 3 agenda. Yang pertama mengupdate kegiatan advokasi, kedua menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus yang sebenarnya dulu pernah kami mintakan di 21 Juli yang lalu, tapi belum ditindaklanjuti oleh bagian Kabawasidik di Resikum Polda Metro Jaya, dan nanti kami akan kirim kembali begitu. Namun yang pertama ingin kami tegaskan bahwa tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini, yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Dimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. SDM, institusi. Itu tadi begitu kan ya. Coba kita lihat saja bahwa kenapa sih begitu kan ya, ketika Jokowi di persidangan tidak pernah hadir. Ya, padahal ini sudah 2 kali kabarnya begitu. Nampaknya ini tidak hadir. Ada apa di balik ini semua? Masyarakat ini bertanya-tanya bro sampai sekarang. Bayangkan, kenapa begitu ngercepnya ketika Roy Suryo kegagal mediasi, lalu kemudian kemarin diperiksa, dan sekarang kita lihat saja nyatanya Roy Suryo mendadak lalu kemudian diperiksa begitu kan. Diperiksa lagi, nggak tahu lagi ini soal apa. Nah, saya memandang bahwa kok sebegitu ngerinya begitu. Kenapa Jokowi nggak agak kurang begitu untuk datang di persidangan di Solo dan sebagainya. Kok sekarang kata pengacara Roy Suryo begitu kan ya, mengatakan ini ada apa di balik ini semua. Nah, coba kita Ini kalau kami mengambil perdamaian, coba kita itu lihat sama saja saja ini. kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya. Kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Nah, dalam kesempatan hari ini karena klien prinsipal juga kami ada, kami mohon tanggapannya pertama dari Pak Roy, yang kedua dari Pak Rismon. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diserahkan oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024. Itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali pihak sana mengatakan, kan ijazahnya analog. Iya,
pasal 32 35 itu tentang dokumen gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana, ada yang sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP, ya. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear anunya apa. Nah, itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Nampaknya ini semakin menarik begitu kan. Ya, kenapa kok tiba-tiba ya Roy Suryo CS ini begitu kan ya dipanggil begitu kan. Ada apa di balik ini semua yang mesti dipertanyakan dong begitu kan. Ya, kenapa? Ya, karena kita lihat saja begitu ngarcepnya untuk memanggil Roy Suryo ini. Orang kan pasti menanyakan seperti itu begitu. Makanya saya kira apakah ini gara-gara bahwa begitu kan Roy Suryo akan mendatangkan para ahli yang begitu luar biasa kabarnya. Coba kita lihat saja kabarnya Roy Suryo ini begitu kan ya akan menghadirkan sidang ya soal dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya. Rekam jejak Aceng Ruhendi, ya ini yang kemudian punya rekam jejak yang sangat luar biasa yang mungkin akan dihadirkan oleh Roy Suryo. Nah, betapa luar biasanya nanti begitu kan. Nah, rekam jejak dari Profesor Aceng Ruhendi Farullah ini ahli yang diajukan oleh Roy Suryo dalam sidang kasus ijazah Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Profesor Aceng Ruhendi ini disebut menjadi ya satu dari sejumlah saksi dan ahli dalam kasus dugaan ijazah palsu. Nah, kuasa hukum Roy Suryo CS ini Ahmad Husainuddin menyebutkan bahwa Profesor Aceng dan para saksi lainnya sudah diajukan kepada penyidik ya dari Subdit Kemnak ya di Ditreskrimum ya Polda Metro Jaya, bahkan akan dijadwalkan kabarnya begitu kan. Sementara itu dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto juga mengatakan sekarang penyidik masih proses untuk memanggil para ahli dan saksi. Nah, Budi juga menyampaikan ya artinya nanti ada para ahli yang ketemu dengan para ahli begitu. Wih, keren ini begitu kan ya. Ini bukan soal hanya dugaan ijazah palsu, tapi adu pembuktian yang begitu luar biasa sekelas profesor dan ahli. Wih. Nah, ini menurut saya ini langkah yang bagus begitu. Makanya banyak orang sekarang ini bertanya-tanya ada apa kok Roy Suryo ini tiba-tiba dipanggil mendadak begitu kan. Ada apa? Orang banyak begitu kan menanyakan itu begitu. Ya, saya kira bagi kami begitu bagi kami adalah sah-sah aja begitu karena Roy Suryo sendiri begitu kan, Roy Suryo sendiri dengan kawan-kawan mereka begitu kabarnya sudah melakukan mediasi begitu kan, ya mungkin akan ketemu dengan Jokowi bagaimana langkah yang sebenarnya begitu kan ya, tapi pihak dari teman-teman mereka banyak yang kemudian tidak setuju begitu kan dengan mediasi itu begitu. Ini boleh mediasi damai asal ijazah tetap diungkap, ijazah asli atau palsu. Ini kehendak rakyat waras. Terpidana Sylvester bagaimana ke Kapolda? Bebas seenaknya, ya. Penuh kebenaran, ya. Penuang kebenaran kau tersangkakan, ya, untuk ditahan. Ya. Ini salah satu komentar dari netizen, ya. Ini salah satu komentar dari netizen. Makanya saya mendadak tadi begitu kan, ya. Saya lihat wah ini kok benaran begitu kan bahwa Roy Suryo dipanggil lagi begitu. Ada apa kan? Ini mesti dipertanyakan juga begitu kan, ya. Jadi dengan adanya seperti ini ya kita tunggu saja begitu bagaimana nanti Roy Suryo ya yang keluar, kita menunggu lagi begitu kan ya, karena menurut saya pribadi begitu kan ya, karena ini langkah yang untuk mencari titik temu kebenaran soal dugaan ijazah palsu ini, nanti biar mengakhiri siapa sebenarnya begitu kan ya yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau toh pada hakikatnya salah, kenapa Roy Suryo dianggap memfitnah padahal menanyakan itu begitu. Inilah negara kita begitu. Ya begitu ngarcepnya ke Roy Suryo. Tapi kalau Jokowi begitu kan hanya diperiksa satu kali kalau nggak salah begitu.
Ya nanti ketemulah di persidangan ya. Kan nanti kan persidangan yang memutuskan itu semua. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.